Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca yang berarti lima dan sila berarti dasar. Sehingga Pancasila merupakan lima dasar atau asas. Kelima sila tersebut yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masing-masing sila di dalamnya terkandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Baik, tadi merupakan gambaran singkat mengenai Pancasila, di mana dapat diketahui bahwa Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, sehingga dapat diketahui bahwa Pancasila berarti lima dasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, Pancasila itu sendiri merupakan dasar negara Indonesia, di mana Pancasila ini dilambangkan di dalam lambang negara. Nah, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia ini berbentuk burung Garuda yang menghadap ke arah kanan dan terdapat perisai di dadanya yang berisikan sila-sila Pancasila yang dilambangkan dengan bentuk-bentuk. Pada sila pertama dilambangkan dengan bentuk bintang, sila kedua rantai, ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima pari dan kapas. Yang berikutnya, di kaki dari burung Garuda ini terdapat sebuah pita yang dicengkram dan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai nilai dalam Pancasila. Nilai di dalam Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan ketiga nilai praktis. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu atau sifatnya akan selalu tetap. Nah, nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang kemudian bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai instrumental dan nilai praktis. Contoh dari nilai dasar ini ialah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini merupakan suatu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar. Dalam bentuknya berupa Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, nilai praktis. Nilai praktis ini merupakan nilai yang berasal dari penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai praktis ini merupakan nilai yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Atau dalam kata lain, nilai praktis ini merupakan implementasi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari dari Pancasila. Contohnya yaitu kita harus berperilaku menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, di mana ini merupakan nilai praktis dari sila ketiga persatuan Indonesia. Atau mungkin ada lagi yaitu kita harus beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, merupakan implementasi secara langsung dari nilai Pancasila sila pertama. Selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut pengamalan nilai-nilai Pancasila dari masing-masing sila. Yang pertama, pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai ketuhanan. Ini mencakup nilai religius yang mengatur hubungan antara kita dengan Tuhan atau kita sebagai manusia atau yang diciptakan dan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Kemudian hubungan kita dengan sesama, agama, dan negara. Oleh karena itu, tidak boleh ada larangan orang dalam beragama, khususnya di Indonesia, karena Indonesia mengenal atau meyakini bahwa adanya konsep ketuhanan dan agama, sehingga
Semua warga di Indonesia berhak untuk menganut dan mempercayai kepercayaannya masing-masing, serta tidak boleh adanya paksaan dari orang lain. Contoh pengamalan dari sila ketuhanan ini yaitu yang pertama, membina kerukunan antar umat beragama, baik seagama maupun berbeda agama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Yang ketiga, kita tidak boleh saling memaksakan kepercayaan terhadap Tuhan maupun kepercayaan orang lain. Yang kedua, dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab terdapat nilai kemanusiaan. Di dalam sila ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat asal kita berasal. Meskipun kita banyak bergaul dan berinteraksi dengan orang lain serta budaya-budaya luar, kita tidak boleh merupakan jati diri kita sendiri, di mana kita berasal dari bangsa Indonesia. Setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, tidak peduli jabatannya. Semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, khususnya di Indonesia. Tidak ada yang namanya kasta maupun tingkatan. Contoh pengamalan dari sila kemanusiaan ini ialah pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak asasi, persamaan hak dan kewajiban tiap manusia tanpa membeda-bedakan antar suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain-lain. Jadi semua sama mengenai hak dan kewajibannya. Yang berikutnya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, atau dalam bahasa Jawa kita sering dengar yaitu terposliro, atau menghormati ataupun menghargai sesama kita. Yang berikutnya, sila ketiga. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan. Bangsa Indonesia itu ada karena adanya semangat ingin bersatu dan merdeka dari penjajah pada saat itu. Semangat ingin bersatu inilah yang menjadikan Indonesia memiliki persatuan yang utuh. Selain itu, banyaknya suku, ras, dan agama di Indonesia juga menjadikan negara kita memiliki persatuan dan kesatuan. Perbedaan suku, ras, agama, dan budaya ini tidak menjadikan Indonesia negara yang berpisah-pisah ataupun terpecah belah, melainkan menjadi negara yang memiliki satu persatuan yang utuh. Contoh pengamalan ataupun kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mengamalkan sila ketiga ini atau sila persatuan ini, yaitu dengan rela berkorban untuk kepentingan negara. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, memiliki rasa bangga dengan bangsa Indonesia. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan yaitu dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang berikutnya, melestarikan budaya kita dan mencintainya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sila keempat. Sila keempat atau sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalamnya terkandung nilai musyawarah. Dalam kita mengambil sebuah keputusan untuk mencapai sebuah mufakat, kita dibutuhkan proses yang dinamakan musyawarah. Nah, proses musyawarah ini sangat penting untuk dilakukan dalam mencari jalan keluar dari sebuah keputusan. Dalam bermusyawarah sangat penting untuk menjaga hubungan antar orang lain agar ketika kita sudah mencapai kata mufakat tidak terjadi pertikaian. Dalam kegiatan bermusyawarah pun kita tidak boleh saling memaksakan kehendak ataupun memaksakan pendapat kita kepada orang lain, serta diri kita sendiri pun tidak boleh menentang sebuah keputusan yang telah dicapai apabila keputusan tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita harus menerimanya dengan lapang dada karena keputusan tersebut merupakan keputusan yang diambil bersama-sama dalam proses musyawarah mufakat. Contoh pengamalan nilai musyawarah ini, yang pertama yaitu mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan yang sifatnya keputusan bersama-sama. Yang kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi dengan semangat kekeluargaan. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
Selanjutnya pada sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini terkandung nilai keadilan. Keadilan sendiri berarti memberikan kepada orang lain yang sesuai dengan haknya, bukan hanya orang lain yang memiliki kedudukan tinggi ataupun sebuah kelompok ataupun golongan tertentu. Dalam sila kelima ini, negara Indonesia harus bisa menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Salah satu contoh keadilan yang ada di Indonesia yaitu dalam bentuk hukum. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan ataupun keberadaan yang sama di mata hukum. Tidak boleh memandang status sosial, kedudukan ataupun jabatan, baik itu pemerintah maupun rakyat biasa, semuanya memiliki keadaan yang sama di mata hukum. Tidak ada perbedaan. Salah satu contoh penerapan nilai keadilan yang pertama yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang berikutnya menghormati hak orang lain. Yang ketiga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hak dan kewajiban juga merupakan salah satu hal yang penting agar tercapainya sebuah keadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.